Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Nama ini digembar-gemborkan, ya muncul sana sini. Kenapa saya bicara dia? Karena memang pasti teman-teman sudah tahu sudah sejak lama, ya, bahwa dia menjadi salah satu bidikan untuk masuk di dalam kloter berikut. Siapa yang akan menyusul, diambil itu pas untuk bermain di timnas PSSI yang terus menghubungi. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Gempar, dalam video ini, PSSI dikisahkan mulai tancap gas menyusun proyek besar menuju FIFA ASEAN Cup. 3 nama yang berkarir di Eropa kembali ramai diperbincangkan karena dinilai mampu memperkuat Garuda di 3 lini berbeda. Nilai pasar mereka mencapai ratusan miliar rupiah, membuat para pendukung mulai membayangkan seperti apa wajah baru timnas Indonesia jika skenario tersebut benar-benar terwujud. Apakah ini akan menjadi awal lahirnya Garuda dengan kekuatan baru? Mampukah proyek besar ini menjadi fondasi menuju AFC 2027 hingga kualifikasi Piala Dunia 2030? Simak video ini sampai selesai, karena kita akan membahas skenario yang sedang ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pembahasan terbaru seputar timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, Garuda siap terbang lebih tinggi. Jika kalian percaya Indonesia mampu menjadi kekuatan baru di Asia. Target kita tembus 10.000 like untuk video ini. Semakin besar dukungan kalian, semakin semangat menghadirkan pembahasan-pembahasan menarik tentang perjalanan Garuda menuju level dunia. Dalam video ini, PSSI dikisahkan tidak ingin membuang waktu setelah seluruh rangkaian evaluasi tim selesai. Federasi bersama John Hertman langsung bergerak menyusun langkah berikutnya dengan satu tujuan besar, yaitu membangun timnas Indonesia yang lebih kuat untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup. Turnamen tersebut dipandang bukan sekadar ajang regional, melainkan momentum untuk memperlihatkan hasil dari proyek pembangunan skuad yang telah dirancang sejak awal. Karena itulah, setiap keputusan diambil dengan penuh pertimbangan, mulai dari evaluasi pemain, penyempurnaan taktik, hingga skenario menghadirkan pemain-pemain yang dinilai mampu meningkatkan kualitas tim. Dalam skenario ini, perhatian publik tertuju pada 3 nama yang terus menjadi pembahasan, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Ketiganya digambarkan sebagai pemain yang berkembang di lingkungan sepak bola Eropa dan diproyeksikan mengisi 3 sektor berbeda. Pascal Struijk disebut sebagai sosok yang dapat memperkuat lini pertahanan melalui pengalaman dan kemampuan membaca permainan. Laurin Ulrich dipandang mampu menambah kreativitas di lini tengah dengan visi bermain dan distribusi bolanya. Sementara Dean Zandbergen digambarkan sebagai opsi di lini depan yang dapat memberikan variasi serangan melalui mobilitas dan penyelesaian akhirnya. Dalam cerita ini, ketiga pemain tersebut juga menjadi sorotan karena nilai pasar mereka yang tinggi di sepak bola Eropa. Angka tersebut memang tidak menjamin kesuksesan di atas lapangan, tetapi dianggap mencerminkan kualitas, potensi, dan pengalaman yang mereka bangun di lingkungan kompetitif. Jika suatu hari skenario ini benar-benar terwujud, banyak pendukung membayangkan timnas Indonesia akan memiliki salah satu komposisi skuad paling bernilai di kawasan Asia Tenggara. Namun Hertman dalam cerita ini menegaskan bahwa nilai pasar hanyalah angka. Yang menentukan kemenangan tetaplah kerjasama, disiplin, dan kemampuan menjalankan strategi sebagai sebuah tim. Lebih jauh lagi, proyek ini tidak hanya berbicara tentang menghadirkan pemain baru. Dalam cerita ini, Hertman ingin membangun persaingan yang sehat di setiap posisi. Tidak ada lagi pemain yang merasa tempatnya aman hanya karena nama besar. Semua harus membuktikan diri melalui latihan, performa, dan konsistensi. Filosofi tersebut diyakini akan membuat kualitas seluruh skuad meningkat karena setiap pemain dipaksa berkembang untuk mempertahankan posisinya. FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini menjadi panggung pertama untuk menguji hasil dari proyek tersebut. Dari sanalah tim pelatih ingin melihat apakah fondasi permainan yang telah dibangun benar-benar mampu diterapkan ketika menghadapi lawan dengan karakter yang berbeda-beda. Jika perkembangan itu terlihat, perjalanan akan berlanjut menuju AFC 2027, di mana Indonesia ingin membuktikan bahwa Garuda mampu bersaing lebih jauh di level Asia. Setelah itu, target jangka panjang yang lebih besar kembali menjadi fokus, yaitu membentuk skuad yang siap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 dengan identitas permainan yang matang dan kompetitif. Namun dalam cerita ini, Hertman kembali mengingatkan bahwa proyek besar tidak pernah selesai hanya karena datangnya beberapa pemain baru. Membangun tim juara membutuhkan proses panjang, kesabaran, dan komitmen dari seluruh elemen sepak bola Indonesia. Karena itulah, setiap langkah yang diambil menuju FIFA ASEAN Cup digambarkan sebagai bagian dari perjalanan panjang membangun Garuda yang lebih kuat, lebih modern, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Apabila seluruh bagian dari skenario ini suatu hari benar-benar menjadi kenyataan, maka FIFA ASEAN Cup akan menjadi titik awal lahirnya generasi baru timnas Indonesia yang siap menatap tantangan lebih besar di Asia. Suasana dalam video semakin memanas. Setelah proyek besar Garuda mulai menjadi bahan pembicaraan,
perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar. Benarkah PSSI sedang menyiapkan langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya demi membawa timnas Indonesia naik ke level yang lebih tinggi? Dalam skenario ini, John Hertman digambarkan tidak ingin lagi sekadar membangun tim yang mampu bersaing di Asia Tenggara. Ia ingin membentuk skuad yang sanggup menghadapi tekanan, bermain dengan intensitas tinggi, dan tampil kompetitif ketika berhadapan dengan tim-tim kuat Asia. Di dalam cerita ini, rapat demi rapat disebut berlangsung dengan suasana serius. Setiap laporan performa pemain dibedah secara mendalam. Tidak ada lagi istilah pemain aman. Semua posisi kembali dievaluasi. Hertman dalam skenario ini dikisahkan hanya memiliki satu standar, yaitu kualitas. Siapapun yang mampu memenuhi kebutuhan taktik akan mendapat kesempatan, sementara yang gagal mengikuti tuntutan permainan harus siap kehilangan tempatnya. Pesan itu digambarkan menggema di ruang rapat PSSI sebagai sinyal bahwa era persaingan baru telah dimulai. Perhatian kemudian mengarah kepada 3 nama yang terus menjadi pembicaraan, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Dalam cerita ini, ketiganya dipandang bukan sekadar tambahan pemain, melainkan bagian dari puzzle yang diharapkan mampu memperkuat 3 sektor paling penting di dalam tim. Satu nama diproyeksikan memperkokoh pertahanan, satu nama memberikan kreativitas di lini tengah, dan satu nama lagi menambah ketajaman di lini depan. Kombinasi itulah yang membuat banyak pendukung dalam cerita ini mulai membayangkan Garuda dengan wajah yang jauh lebih kompetitif. Namun Hertman dalam cerita ini menegaskan bahwa proyek tersebut bukan tentang mengejar popularitas atau sekadar mengumpulkan pemain yang memiliki nilai pasar tinggi. Yang dicari adalah pemain yang mampu beradaptasi dengan filosofi permainan, bekerja keras tanpa henti, dan menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan individu. Karena menurutnya, pertandingan besar dimenangkan oleh tim yang paling kompak, bukan oleh tim yang memiliki nama paling terkenal. Dalam skenario ini, FIFA Asian Cup menjadi panggung pertama yang akan menguji seluruh persiapan tersebut. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang apakah identitas baru Garuda benar-benar mulai terlihat. Setelah itu, perjalanan berlanjut menuju AFC 2027, tempat di mana Indonesia ingin membuktikan bahwa perkembangan yang dibangun bukan sekadar sesaat, melainkan bagian dari proyek jangka panjang yang terus berkembang. Di penghujung cerita ini, satu pesan kembali ditegaskan. Proyek besar tidak pernah selesai dalam satu turnamen. Ia dibangun melalui evaluasi, kerja keras, persaingan yang sehat, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Dalam skenario ini, Hertman dan PSSI digambarkan siap memasuki babak baru. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perubahan diperlukan, melainkan seberapa jauh perubahan itu mampu membawa Garuda melangkah lebih tinggi pada turnamen-turnamen mendatang. Namun tunggu dulu, dalam video ini, ternyata proyek Garuda belum berhenti sampai di situ. Justru disinilah babak yang paling menarik dimulai. Setelah evaluasi besar dilakukan, John Hertman dikisahkan mulai menyusun daftar pemain yang dinilai mampu membawa Indonesia naik ke level berikutnya. Bukan lagi sekadar membangun tim yang kuat di Asia Tenggara, melainkan membentuk fondasi skuad yang mampu bersaing di panggung Asia. Dan menurut skenario ini, langkah pertama akan dimulai dari FIFA Asian Cup. Dalam cerita ini, FIFA Asian Cup bukan hanya dipandang sebagai turnamen biasa. Ajang tersebut menjadi panggung pembuktian. Hertman ingin melihat siapa saja yang benar-benar mampu menjalankan filosofi permainannya ketika tekanan pertandingan semakin tinggi. Setiap pemain akan diuji, setiap posisi akan diperebutkan, dan tidak ada satupun tempat yang benar-benar aman. Bahkan pemain yang tampil baik di turnamen sebelumnya pun, dalam cerita ini, tetap harus kembali membuktikan kualitasnya. Lalu muncul pertanyaan yang membuat para pendukung Garuda semakin penasaran. Jika 3 nama yang selama ini ramai diperbincangkan benar-benar masuk ke dalam proyek tersebut, bagaimana wajah baru timnas Indonesia nanti? Dalam cerita ini, Pascal Struijk diproyeksikan memperkuat benteng pertahanan, Laurin Ulrich menghidupkan kreativitas di lini tengah, sementara Dean Zandbergen menambah daya gedor di lini depan. 3 sektor yang selama ini terus menjadi fokus evaluasi dikisahkan mulai mendapatkan solusi. Tetapi perhatian publik dalam cerita ini tidak hanya tertuju kepada 3 nama tersebut. Yang lebih menarik adalah bagaimana Hertman membangun persaingan di dalam skuad. Ia dikisahkan ingin setiap pemain datang ke pemusatan latihan dengan satu pemikiran, tidak ada tempat yang dijamin. Siapa yang tampil lebih baik, dialah yang akan bermain. Filosofi ini diyakini mampu mendorong seluruh pemain meningkatkan standar permainan mereka. Persaingan sehat itulah yang dalam cerita ini dianggap sebagai bahan bakar utama untuk membawa Garuda berkembang lebih cepat. Dan ketika FIFA Asian Cup selesai, cerita ini belum berakhir. Justru turnamen itu digambarkan sebagai gerbang menuju tantangan yang lebih besar. Seluruh evaluasi dari ajang tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun skuad yang dipersiapkan menghadapi AFC 2027. Hertman dalam cerita ini tidak ingin membangun tim yang hanya bagus untuk satu turnamen. Ia ingin menciptakan kerangka tim yang bisa terus berkembang dari tahun ke tahun, sehingga Indonesia memiliki identitas permainan yang kuat dan konsisten. Namun ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah 3 nama yang terus menjadi pembicaraan itu benar-benar akan mampu mengubah wajah Garuda jika suatu hari menjadi bagian dari skuad? Ataukah justru para pemain yang sudah lebih dulu berada di dalam tim akan bangkit dan membuktikan bahwa mereka tetap layak menjadi pilihan utama? Dalam cerita ini, semua kemungkinan masih terbuka. Yang pasti, satu hal mulai terlihat jelas,
Proyek besar Garuda baru saja dimulai, dan setiap keputusan yang diambil akan menentukan arah perjalanan timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga target jangka panjang berikutnya. Namun cerita ini masih jauh dari kata selesai. Karena dibalik sorotan terhadap 3 nama yang terus diperbincangkan, John Hartman dalam skenario ini dikisahkan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya soal menghadirkan pemain berkualitas, tetapi membentuk sebuah tim yang benar-benar siap menghadapi perubahan besar di sepak bola Asia. Dalam cerita ini, Hartman meyakini bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya puas menjadi pesaing di Asia Tenggara. Target berikutnya adalah mampu berdiri sejajar dengan negara-negara yang selama ini selalu menjadi langganan turnamen besar Asia. Dalam skenario ini, suasana di internal tim mulai berubah. Intensitas latihan digambarkan semakin tinggi, tuntutan fisik meningkat, sementara disiplin menjadi syarat utama bagi setiap pemain. Hartman ingin seluruh skuad memahami bahwa setiap pertandingan mulai dari FIFA ASEAN Cup akan menjadi bagian dari proses seleksi menuju proyek yang lebih besar. Tidak ada pertandingan yang dianggap biasa. Setiap laga menjadi kesempatan untuk membuktikan kualitas dan mempertahankan tempat di dalam skuad. Di sisi lain, dalam cerita ini PSSI juga dikisahkan mulai menyusun peta jalan jangka panjang. FIFA ASEAN Cup dijadikan batu loncatan pertama untuk membangun chemistry tim. Setelah itu, fokus akan diarahkan ke AFC 2027, di mana Indonesia ingin mengukur sejauh mana perkembangan Garuda saat menghadapi lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Semua proses tersebut kemudian menjadi bekal untuk membangun fondasi menuju target yang lebih besar lagi pada tahun-tahun berikutnya. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah munculnya keyakinan bahwa 3 nama yang terus menjadi pembicaraan bukan sekadar tambahan pemain, tetapi bagian dari visi jangka panjang. Pascal Struij diproyeksikan membawa kepemimpinan di lini belakang, Laurin Ulrich memberikan kreativitas di lini tengah, sedangkan Dean Zandbergen menambah variasi dan efektivitas di lini depan. Jika ketiga kepingan ini mampu menyatu dengan para pemain yang sudah lebih dahulu membela Garuda, maka dalam cerita ini Indonesia diproyeksikan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun Hartman dalam cerita ini kembali memberikan peringatan. Tidak ada pemain yang akan otomatis menjadi pilihan utama hanya karena memiliki nama besar atau bermain di Eropa. Semua tetap harus membuktikan kualitas melalui latihan, kerja keras, dan performa di lapangan. Filosofi itu menjadi dasar dari proyek besar Garuda. Yang dicari bukan 11 pemain terbaik di atas kertas, tetapi 11 pemain yang mampu bermain sebagai satu kesatuan. Lalu pertanyaan besar kembali muncul. Jika skenario ini benar-benar berjalan sesuai rencana, mampukah Garuda mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara? Mampukah proyek besar yang disusun PSSI dan Hartman menjadi awal lahirnya generasi baru timnas Indonesia? Dalam cerita ini, jawabannya masih menunggu untuk dibuktikan. Yang pasti, setiap langkah yang diambil mulai hari ini digambarkan sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju tim yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dalam video ini, FIFA ASEAN Cup hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Di balik persiapan menuju turnamen tersebut, PSSI dan John Hartman dikisahkan telah menyusun peta jalan yang jauh lebih besar. Bukan sekadar membentuk tim untuk satu kompetisi, tetapi membangun fondasi skuad yang mampu berkembang dari tahun ke tahun. Setiap keputusan, mulai dari evaluasi pemain, penyusunan taktik, hingga skenario penambahan kualitas di beberapa posisi, digambarkan sebagai bagian dari proyek jangka panjang yang saling berkaitan. Dalam cerita ini, Hartman memahami bahwa tim besar tidak lahir karena satu pertandingan atau satu turnamen. Tim besar dibangun melalui proses yang konsisten. Karena itulah, FIFA ASEAN Cup diposisikan sebagai panggung pertama untuk menguji karakter, mental, dan kualitas permainan Garuda. Turnamen ini menjadi kesempatan untuk melihat siapa saja yang benar-benar mampu menjalankan filosofi permainan yang diinginkan. Dari sinilah fondasi tim mulai dibentuk, sebelum melangkah ke tantangan yang lebih berat. Setelah itu, fokus dalam cerita ini langsung bergeser menuju AFC 2027. Disinilah Garuda diproyeksikan menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi, tempo permainan lebih cepat, dan pengalaman internasional yang jauh lebih matang. Hartman dikisahkan ingin memastikan bahwa ketika Indonesia memasuki turnamen tersebut, para pemain tidak lagi belajar beradaptasi, melainkan sudah memahami satu sama lain, memiliki chemistry yang kuat, dan mampu menjalankan strategi dengan disiplin tinggi. Karena menurutnya, keberhasilan di level Asia hanya bisa diraih oleh tim yang memiliki identitas permainan yang jelas. Namun proyek besar ini ternyata tidak berhenti di AFC 2027. Dalam skenario ini, seluruh program yang dijalankan sejak FIFA ASEAN Cup hingga Piala Asia diarahkan untuk satu mimpi yang jauh lebih besar, yaitu membangun timnas Indonesia yang siap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Hartman digambarkan ingin menciptakan skuad yang berada pada usia emas, memiliki pengalaman bertanding bersama selama beberapa tahun, dan mampu menghadapi tekanan di level internasional. Itulah sebabnya setiap keputusan yang diambil dalam cerita ini selalu mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, bukan hanya hasil pertandingan berikutnya. Di sisi lain, PSSI dalam cerita ini juga digambarkan terus memperkuat seluruh aspek pendukung tim nasional. Bukan hanya kualitas pemain, tetapi juga persiapan pemusatan latihan, analisis pertandingan, peningkatan metode latihan, hingga pengembangan pemain muda yang diproyeksikan menjadi generasi penerus Garuda.
Federasi memahami bahwa keberhasilan tidak cukup hanya mengandalkan satu generasi pemain. Dibutuhkan kesinambungan agar timnas Indonesia tetap kompetitif dalam jangka waktu yang panjang. Lalu muncul kembali satu pertanyaan yang membuat para pendukung semakin penasaran. Jika seluruh bagian dari proyek ini benar-benar berjalan sesuai skenario, mampukah Indonesia mengubah peta persaingan di kawasan, lalu melangkah lebih jauh di level Asia? Dalam cerita ini, jawabannya masih menjadi misteri. Yang pasti, setiap langkah menuju FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 digambarkan sebagai mata rantai yang saling terhubung. Tidak ada yang berdiri sendiri. Semua merupakan bagian dari perjalanan panjang membangun Garuda yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan di penghujung cerita ini, Hertman kembali menyampaikan satu pesan kepada seluruh pemain. Target kita bukan hanya memenangkan satu turnamen. Target kita adalah membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di setiap level. Karena mimpi besar hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani mempersiapkannya sejak hari ini. Kalimat itulah yang menjadi penutup babak ini, sekaligus membuka lembaran baru perjalanan Garuda dalam cerita menuju masa depan yang lebih besar. Namun dalam video ini, perjalanan Garuda baru benar-benar akan dimulai ketika seluruh persiapan memasuki tahap implementasi. Setelah konsep besar disusun, evaluasi dilakukan, dan kerangka tim mulai terbentuk, tantangan berikutnya adalah membuktikan semuanya di atas lapangan. FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini bukan hanya tentang mengangkat trofi, tetapi menjadi tolok ukur apakah proyek yang selama ini dibangun benar-benar berjalan ke arah yang diinginkan. Seluruh mata publik akan tertuju kepada John Hertman. Setiap keputusan, setiap pergantian pemain, hingga setiap strategi yang diterapkan akan menjadi sorotan. Karena bagi banyak pendukung, inilah momen pertama untuk melihat wajah baru Garuda yang selama ini hanya menjadi pembahasan. Dalam cerita ini, Hertman dikisahkan tidak ingin sekadar membawa Indonesia menang melawan lawan-lawan di Asia Tenggara. Ia ingin membangun karakter tim yang mampu menguasai pertandingan, berani menekan sejak menit pertama, disiplin ketika bertahan, dan efektif saat menyerang. Filosofi tersebut mulai diterapkan sejak pemusatan latihan. Intensitas latihan meningkat, standar fisik diperketat, sementara pemahaman taktik menjadi prioritas utama. Tidak ada lagi ruang bagi pemain yang tidak mampu mengikuti tempo permainan modern yang diinginkan tim pelatih. Yang membuat proyek ini semakin menarik adalah bagaimana seluruh bagian saling berkaitan. Dalam cerita ini, FIFA ASEAN Cup hanyalah gerbang pertama. Apabila fondasi permainan mulai terlihat, maka kerangka skuad yang sama akan terus dipertahankan menuju AFC 2027. Tujuannya agar chemistry antar pemain semakin kuat dan setiap pemain memahami perannya tanpa harus terus beradaptasi dari awal. Hertman meyakini bahwa tim besar dibangun melalui kebersamaan yang panjang, bukan pergantian pemain secara terus-menerus setiap memasuki turnamen baru. Tidak berhenti sampai di sana, dalam cerita ini PSSI juga dikisahkan telah menyusun program berkelanjutan. Para pemain muda mulai dipersiapkan untuk menjadi pelapis, sementara pemain yang lebih berpengalaman diharapkan menjadi pemimpin di ruang ganti. Dengan demikian, regenerasi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas tim utama. Filosofi tersebut diharapkan mampu menciptakan timnas Indonesia yang tidak hanya kuat untuk satu generasi, tetapi terus kompetitif dalam jangka panjang. Dan disinilah tiga nama yang sejak awal menjadi pembicaraan kembali mendapat sorotan. Dalam skenario ini, apabila mereka benar-benar menjadi bagian dari Garuda, kehadiran mereka diproyeksikan bukan sekadar menambah kualitas individu, melainkan mempercepat proses pembangunan tim. Pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Eropa diharapkan mampu membawa standar profesional yang lebih tinggi ke dalam skuad, baik dari sisi disiplin, intensitas latihan, maupun mental bertanding. Dampaknya tidak hanya dirasakan di lapangan, tetapi juga dalam budaya kerja seluruh tim nasional. Namun Hertman dalam cerita ini kembali mengingatkan bahwa sepak bola tidak pernah dimenangkan oleh nama besar semata. Nilai pasar, pengalaman bermain di Eropa, ataupun reputasi klub hanyalah modal awal. Ketika peluit pertandingan dibunyikan, yang menentukan hasil adalah keberanian, kekompakan, kerja keras, dan kemampuan menjalankan strategi selama 90 menit. Karena itulah, siapapun yang nantinya mengenakan lambang Garuda tetap harus membuktikan diri melalui performa, bukan melalui status. Apabila seluruh bagian dari proyek ini mampu berkembang sesuai harapan dalam cerita ini, maka FIFA ASEAN Cup akan menjadi awal dari perubahan besar. AFC 2027 menjadi panggung pembuktian di level Asia. Dan setelah itu, seluruh perjalanan panjang tersebut diarahkan menuju satu mimpi yang sejak lama dinantikan jutaan pendukung sepak bola Indonesia, yaitu membangun timnas Indonesia yang benar-benar siap bersaing pada kualifikasi Piala Dunia 2030. Dalam cerita ini, itulah tujuan akhir dari setiap keputusan yang diambil PSSI dan John Hertman, bukan sekadar mengejar kemenangan sesaat, tetapi membangun warisan sepak bola Indonesia yang mampu bertahan selama bertahun-tahun. Memasuki FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini, John Hertman dikisahkan tidak lagi ingin bereksperimen seperti pada turnamen sebelumnya. Setelah melalui serangkaian evaluasi, ia mulai membentuk satu kerangka utama yang akan menjadi fondasi permainan timnas Indonesia. Strateginya sederhana tetapi menuntut disiplin tinggi. Garuda harus mampu menguasai pertandingan sejak menit pertama, menekan lawan ketika kehilangan bola, dan melakukan transisi menyerang secepat mungkin begitu bola berhasil direbut. Menurut Hertman dalam cerita ini,
Sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh seberapa cepat seluruh tim bereaksi dalam setiap situasi pertandingan. Dalam skenario ini, Hertman diproyeksikan membangun tim dengan keseimbangan di setiap lini. Lini belakang dituntut bermain lebih tenang ketika membangun serangan dari bawah. Bek tengah tidak hanya bertugas menghalau bola, tetapi juga menjadi awal dari setiap alur serangan. Di lini tengah, para gelandang diberikan tanggung jawab untuk menjaga tempo permainan, membuka ruang, serta menghubungkan pertahanan dengan lini depan. Sementara para penyerang tidak hanya diminta mencetak gol, tetapi juga menjadi pemain pertama yang melakukan tekanan ketika lawan menguasai bola. Cerita ini juga menggambarkan bahwa Hertman akan memberikan perhatian besar pada fleksibilitas taktik. Dalam satu pertandingan, Garuda bisa memulai dengan satu pendekatan, lalu mengubah bentuk permainan ketika situasi berubah. Ketika unggul, tim diharapkan mampu menjaga penguasaan bola dan mengontrol ritme. Sebaliknya, ketika tertinggal, Indonesia dituntut meningkatkan intensitas tekanan dan mempercepat sirkulasi bola tanpa kehilangan organisasi permainan. Fleksibilitas seperti ini digambarkan sebagai salah satu ciri tim-tim besar yang ingin ditiru dalam proyek Garuda. Di sisi lain, dalam cerita ini, Hertman juga dikisahkan mulai memanfaatkan kedalaman skuad secara maksimal. Tidak ada lagi ketergantungan kepada satu atau dua pemain. Setiap posisi memiliki pelapis yang dipersiapkan untuk menjalankan peran yang sama sehingga kualitas permainan tetap terjaga meski terjadi rotasi. Filosofi tersebut diakini penting mengingat jadwal turnamen yang padat dan kebutuhan menjaga kebugaran seluruh pemain sepanjang kompetisi. Apabila strategi ini berjalan sesuai skenario, FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini bukan hanya menjadi ajang mengejar hasil, tetapi juga panggung untuk menunjukkan identitas baru timnas Indonesia. Garuda diproyeksikan tampil lebih agresif saat menyerang, lebih disiplin ketika bertahan, dan lebih matang dalam mengelola pertandingan. Semua itu diharapkan menjadi bekal berharga sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di AFC 2027 dan terus membangun fondasi menuju kualifikasi Piala Dunia 2030.